warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Bapak Rizal Zailani SEMM dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang biaya aktivitas. Sebelum melanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Nisina Putri, ada Muhammad Iqbal, dan yang terakhir Muhammad Syauqi Labib. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Check it out. Materi pertama akan saya mulai. Biaya berunit kos. Definisi biaya berunit, perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas membandingkan biaya kepada objek biaya, seperti produk, pelanggan, pemaksud, bahan baku, dan jauh pemasaran. Secara konseptual, perhitungan biaya per unit adalah sederhana. Jadi, biaya per unit kos yaitu jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya, definisi biaya produk. Biaya produksi yaitu jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi. Biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Sebagai contoh, biaya produk dapat menjadi input penting dalam penetapan harga penawaran. Pentingnya biaya produk per unit. Biaya per unit adalah bagian penting dari informasi bagi suatu perusahaan manufaktur. Sebagai contoh, penawaran adalah persyaratan umum di pasar untuk produk dan jasa khusus yang dapat dipenuhi oleh biaya per unit. 1. Keputusan mengenai desain serta pengenalan produk dan jasa baru dipengaruhi oleh perkiraan biaya per unit. 2. Keputusan untuk membuat atau membeli suatu produk atau jasa, menerima atau menolak suatu pelayanan khusus. 3. Mempertahankan atau menghentikan suatu produk atau jasa memerlukan informasi biaya per unit. Cara mendapatkan informasi biaya per unit. 1. Perhitungan biaya aktual. 2. Biaya normal. Tarif perkiraan overhead adalah suatu tarif yang didasarkan pada perkiraan data dan dihitung dengan menggunakan rumus. Ini contoh rumusnya. Tarif perkiraan overhead, biaya yang dianggarkan atau diperkirakan dibagi penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Contoh kasus, sebuah perusahaan roda mobil memperkirakan bahwa overhead tahun tersebut adalah 75 juta dan produksi yang diharapkan sebesar 150.000 unit. Maka tarif overheadnya adalah 75 juta dibagi 150.000, hasilnya 500. Contoh-contoh penggerak tingkat unit yang umumnya digunakan untuk membuatkan overhead meliputi unit produksi, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya bahan baku langsung. Kapasitas aktivitas yang diperpenggerak. Kapasitas aktivitas yang diharapkan. 2. Kapasitas aktivitas normal. 3. Kapasitas aktivitas teoritis. 4. Kapasitas aktivitas praktis. Penggunaan kapasitas praktis atau teoritis sering direkomendasikan karena hal ini menghindari pembebanan biaya kapasitas yang tidak digunakan pada produk dan mengingatkan manajemen akan kelebihan kapasitas yang ada. Oke, untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisina Putri. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Iqbal, yaitu tentang definisi biaya per unit, terus juga definisi biaya produk, dan juga pentingnya biaya produk per unit. Oke, akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang tarif keseluruhan pabrik. Perhitungan ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, biaya overhead yang dianggarkan akan diakumulasikan menjadi satu kesatuan untuk keseluruhan pabrik. Setelah biaya diakumulasikan, dalam kelompok biaya ini, tarif keseluruhan pabrik dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit. Dan yang terakhir, biaya overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif tersebut dan jumlah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh tiap-tiap produk. Nah, di sini ada contoh kasus Amanah Corporation. Jadi, Amanah Corporation, sebuah perusahaan telekomunikasi, memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon kabel dan telepon reguler. Berikut adalah data estimasi dan data aktual tahun 2006. Kemudian, untuk tahun 2006, tarif berdasarkan jam tenaga kerja langsung yang diperkirakan dapat dihitung sebagai berikut. Overhead yang dianggarkan sebesar 360 juta. Aktivitas yang diharapkan dalam tenaga kerja langsung 100.000. Aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung 100.000. Overhead aktual sebesar 380 juta. Jadi rumus tarif overhead yang ditentukan itu terlebih dahulu rumusnya overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan.
Jadi overhead yang dianggarkannya 360 juta dibagi aktivitas yang diharapkannya 100.000, jadi hasilnya tarif overheadnya itu adalah 3.600. Overhead yang dibebankan. Jumlah total overhead yang dibebankan ke produksi aktual pada titik tertentu dalam suatu waktu. Rumus overhead yang dibebankan yaitu tarif overhead dikali output aktivitas aktual. Dengan menggunakan tarif overhead, maka overhead yang dibebankan untuk 1 tahun adalah tarif overhead yang dibebankan, rumusnya tarif overhead dikali aktivitas aktual, yaitu tadi 3.600 dikali 100.000 per jam tenaga kerja langsung. Jadi hasilnya 360 juta. Nah, di sini, di atas ini, ada perbedaan antara overhead aktual yang dibebankan, yaitu disebut dengan variansi overhead. Bagi Amanah Corporation, variansi overhead adalah 20 juta. 20 jutanya itu dari 380 juta dikurangi 360 juta. Jika overhead aktual lebih bagus daripada overhead yang dibebankan, variansi disebut sebagai overhead yang terlalu rendah dibebankan. Pada contoh Amanah Corporation tadi, overhead yang terlalu rendah dibebankan adalah sebesar 20 juta. Jika overhead aktual kurang dari overhead yang dibebankan, variansi tersebut disebut overhead yang dibebankan berlebih. Biasanya, pada akhir tahun, overhead yang terlalu rendah dibebankan akan ditambah ke harga pokok penjualan, sedangkan overhead yang dibebankan berlebih akan dikurangkan dari harga pokok penjualan. Nah, di sini ada gambaran tentang biaya per unit, yaitu guna menggambarkan perhitungan biaya per unit ini, asumsikan bahwa data aktual berikut dikumpulkan berdasarkan masing-masing produk. Di sini ada 2 ya produknya, yaitu nirkabel dan reguler tadi. Nah, produk yang diproduksi oleh nirkabel itu ada 1.000, sedangkan oleh reguler itu 10.000, dan biaya utama dari nirkabel itu ada 78 juta, dan reguler itu biaya utamanya 738 juta. Jam tenaga kerja langsung nirkabel itu 10.000 dan reguler 90.000. Perhitungan biaya per unit, perhatikan peran tarif keseluruhan pabrik yang telah diperkirakan terlebih dahulu. Tadi 3.600 per jam tenaga kerja langsung dalam menghitung biaya produksi per unit. Nah, di sini ada tabel kalkulasi biaya per unitnya, yaitu unit yang diproduksi oleh nirkabel tadi ada 10.000 dan reguler 10.000. Biaya utama nirkabel 78 juta dan reguler 738 juta. Jam tenaga kerja langsung nirkabel itu 10.000 dan reguler 90.000. Nah, langsung kita hitung aja biaya overheadnya. Tadi biaya overheadnya itu 3.600. 3.600 dikali jam tenaga kerja langsung nirkabel dikali 10.000 yaitu jadi 36 juta. Sedangkan yang reguler 3.600 dikali 90.000 jadi 324 juta. Nah, total biaya produksi dari nirkabel itu jadi 114 juta dari 78.000 biaya utama ditambah dari biaya overhead 36 juta jadi 114 juta. Begitupun dengan reguler. Reguler juga sama, biaya utama 738 juta ditambah biaya overheadnya 324 juta. Jadi 1.062 juta. Nah, total biaya produksi dari nirkabel itu dibagi 1.000, biaya per unitnya itu jadi 114.000. Nah, kalau untuk reguler itu 1.062 juta dibagi 10.000, jadi biaya per unitnya 106.200. 2. Tarif departemen. Ada 2 tahap bagi tarif overhead departemen. Pada tahap pertama, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan ke tiap departemen produksi dan membentuk kesatuan biaya overhead departemen. Pada tahap kedua, overhead dibebankan ke produk dengan mengkalikan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan dalam departemen terkait. Total overhead yang dibebankan ke produk secara sederhana adalah jumlah dari banyaknya overhead yang dibebankan dalam setiap departemen. Dasar pemikiran tarif departemen adalah sederhana. Kalkulasi biaya per unit. Tarif pabrik departemental. Di sini kita diperlihatkan bagaimana cara untuk menghitung overhead yang dibebankan. Sebelum menghitung overhead yang dibebankan, kita harus mencari terlebih dahulu tarif fabrikasi dan tarif perakitan. Untuk menghitung tarif fabrikasi sendiri dihasilkan dari overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang dianggarkan. Contoh 252 juta dibagi 40.000, yang hasilnya 6.300 per jam mesin.
Untuk menghitung tarif perakitan sendiri didapatkan dari overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Contoh, 108 juta dibagi 80.000, yang hasilnya 1.350 per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya kita akan menghitung overhead yang dibebankan, yaitu dengan cara tarif fabrikasi dikali jam mesin aktual, yang mana tarif fabrikasi 6.300 dikali 40.000 ditambah tarif perakitan yaitu 1.350 dikali jam tenaga kerja langsung yaitu 80.000, yang hasilnya 252 juta ditambah 108 juta, yang hasilnya 360 juta. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Pertama, salah satu gejala dari sistem biaya yang telah ketinggalan zaman adalah ketidakmampuan dalam menjelaskan hasil penawaran. Kedua, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik departemen. Faktor pertama yaitu proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap biaya overhead adalah besar. Faktor kedua, tingkat keanekaragaman produknya besar. Ketiga, gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan zaman. Pertama, hasil dari penawaran sulit dijelaskan. Kedua, harga pesaing tampak tidak wajar rendahnya. Ketiga, produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. Keempat, manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatannya menguntungkan. Kelima, mungkin laba sulit untuk dijelaskan. Keenam, perusahaan memiliki niche yang menghasilkan keuntungan tinggi. Ketujuh, pelanggan tidak mengeluhkan kenaikan harga. Kedelapan, departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu. Kesembilan, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi biayanya sendiri. 10. Biaya produk berubah karena perubahan dalam peraturan pelaporan keuangan. Perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Pembebanan overhead tradisional melibatkan dua tahap. Identifikasian aktivitas dan atributnya, yaitu atribut aktivitas atau activity attribute, dan ABC menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Ada dua prosedur yang digunakan untuk menerapkan ABC, yaitu prosedur tahap pertama. 1. Identifikasi aktivitas. 2. Biaya-biaya dibebankan ke aktivitas. 3. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan. 4. Biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlah. 5. Tarif overhead kelompok dihitung. Untuk prosedur tahap 2, yaitu biaya dari setiap kelompok overhead ditelusur ke produk. Nah, baik teman-teman, dari penjelasan tadi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, langsung kita lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulannya, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas merupakan sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Mewakili penerapan penelusuran biaya yang lebih menyeluruh, mengakui bahwa banyak biaya lain yang pada kenyataannya dapat ditelusuri tidak ke unit output, tapi ke aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi output. Sedangkan perhitungan biaya tradisional menelusuri hanya biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke setiap unit output. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih ya teman-teman telah menonton presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian bisa tahu info-info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.